Halo guys, balik lagi di channel ini bersama saya Ngerawan tentunya. Di video sebelumnya kita sudah bikin epogan woodpecker dari kayu. Dan di video kali ini seperti yang banyak teman-teman request, di sini aku akan bikin epogan empor dari kayu. Ya walaupun epogan ini sudah lama rilis, tapi masih banyak dari teman-teman yang request. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung coba bikin. Oke, seperti biasa di sini yang pertama kita siapkan gambarnya. Untuk gambarnya di sini saya bikin sendiri menggunakan pensil ya teman-teman sambil melihat gambar di gamenya. Yang dimana di sini aku mempertebal gambarnya menggunakan spidol supaya gambarnya terlihat jelas. Oh iya, buat teman-teman yang request bang bikin epogan geroja, sabar ya teman-teman, nanti juga saya akan bikinkan. Dan hasil gambarnya kurang lebih seperti ini. Oh iya, sebetulnya ini adalah gambar yang kedua karena yang pertama kali saya bikin itu kekecilan ya teman-teman. Jadi ini tuh gambar yang kedua. Oke, kemudian selanjutnya kita gunting gambarnya, menyesuaikan gambarnya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya lanjut ke bahan. Untuk bahannya sendiri ya seperti biasa ya teman-teman, kita akan menggunakan bahan kayu. Kemudian kita tempelkan gambar yang tadi ke kayunya. Dikarenakan gambarnya tidak pas sama kayunya, di sini aku memotong gambarnya menjadi beberapa bagian, kemudian gambar ke kayunya seperti ini. Oke teman-teman, setelah digambar ke kayunya kurang lebih seperti ini, yang dimana menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Dan ini tuh sebetulnya hanya bagian utamanya saja. Setelah itu kita potong menjadi beberapa bagian disesuaikan sama gambarnya. Yang dimana proses ini cukup lama ya teman-teman, karena gak hanya memotong, saya di sini sambil membentuknya ya teman-teman. Yang dimana di sini sudah kelihatan berantakan ya teman-teman, hasil dari pembentukan itu sendiri. Oke teman-teman, setelah sekian lama hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya sengaja belum saya selesaikan untuk nanti mempermudah pembentukannya. Kemudian ini bagian yang lainnya kita tempelkan ke bagian yang utamanya. Di sini aku menempelkannya menggunakan super glue agar cepat kering. Oke teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita bikin bagian selanjutnya, yang dimana di sini aku menggunting gambarnya lagi menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita gambar lagi ke kayunya. Setelah selesai digambar, selanjutnya kita bentuk lagi teman-teman. Yang dimana ini lumayan lama, apalagi di sini aku harus membelahnya menjadi dua bagian. Oke teman-teman, setelah dibelah hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian lanjut kita ambil bagian utamanya ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan bagian yang dua ini di bagian kiri dan kanannya. Di sini aku menggunakan lem kayu dan juga diberi sedikit super glue. Sebetulnya hanya menggunakan lem kayu juga cukup, dikarenakan lem kayu yang saya gunakan keringnya agak lama. Jadi di sini aku memberikan sedikit super glue agar tidak bergeser. Oke, kemudian lanjut ke bagian yang lainnya. Di sini tuh adalah bagian kepalanya ya teman-teman. Kemudian dibentuk kurang lebih seperti ini. Dan di sini tentu saja aku bikin dua bagian. Kemudian tentu saja kita tempelkan di bagian kiri dan kanan yang menggunakan lem kayu atau super glue. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ketika sudah kering ya teman-teman. Udah mulai kelihatan bentuk dari epogannya. Oke, kemudian selanjutnya kita bentuk lagi untuk yang kesekian kalinya. Yang dimana di proses ini lumayan lama, apalagi di bagian pembentukan kepalanya. Jadi maaf ya teman-teman, di proses ini tidak diperlihatkan prosesnya, karena supaya hasilnya itu lebih maksimal ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut di sini aku memberikan gambar ke bagian epogannya. Di sini aku menggunakan gambar yang tadi di awal digunting menjadi kecil-kecil seperti ini. Dan ya hasilnya baru seperti ini, dan semoga ini mirip ya teman-teman, nggak terlalu jauh. Dan tentu saja saya melihat contohnya dari gambarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sekian lama hasilnya kurang lebih seperti ini ketika semua bagiannya sudah digambar. Yang dimana proses selanjutnya tinggal kita ukir ya teman-teman. Tetapi sebelum diukir, di sini saya akan menambahkan dua bagian ini ya teman-teman. Kita tempelkan di bagian kiri dan kanan yang menggunakan super glue. Ini adalah bagian yang nantinya akan ditempelkan bagian sayapnya. Tapi menurut saya lebih ke tangannya sih daripada ke sayap. Ya pokoknya sayap atau tangannya lah. Oke, kemudian selanjutnya setelah digambar, akhirnya kita ke proses pengukiran ya teman-teman. Yang dimana untuk prosesnya lumayan lama, dan untungnya di sini saya menggunakan bahan kayu yang nggak begitu keras, jadi saya nggak begitu kesusahan. Dan dibutuhkan kesabaran juga ya teman-teman, karena ini tuh sangat lama banget. Oke, dan setelah selesai diukir, di sini aku mengamplas seluruh permukaannya supaya nggak begitu kasar ya teman-teman.
Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ketika sudah selesai diukir dan juga dihamplas. Ya walaupun nggak begitu halus tapi lumayan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita tempelkan bagian giginya. Dan untuk bagian giginya di sini sama terbuat dari kayu ya teman-teman. Dan untuk pembuatannya juga lumayan rumit. Selanjutnya tentu saja kita tempelkan bagian giginya, kemudian tempelkan bagian duri yang ada di punggungnya. Dan di sini aku menempelkannya menggunakan super glue agar cepat kering. Dan jangan lupa untuk bagian pelatuk dan pelindung pelatuknya ya teman-teman di bagian bawahnya. Dan ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan juga bagian gigi-giginya dan juga duri di bagian punggungnya. Kemudian selanjutnya kita tempelkan bagian sayap atau tangannya. Lagi-lagi maaf ya teman-teman, saya tidak memperlihatkan proses pembuatannya. Oke, kemudian lanjut di sini saya menempelkan bagian sayap atau tangannya. Di sini saya menempelkannya menggunakan super glue dan juga ditambahkan paku supaya nggak mudah patah ya teman-teman. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tuh udah jadi ya teman-teman, tinggal kita kasih warna. Dan walaupun belum dikasih warna, menurut saya ini udah lumayan keren ya teman-teman. Dan udah lumayan mirip bentuknya sama yang ada di gamenya. Oke, kemudian selanjutnya kita kasih warna. Yang dimana di sini yang pertama saya menggunakan cat semprot atau pilok warna merah ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan warna dasar dikarenakan warna kayunya sudah cerah ya teman-teman. Jadi langsung aja aku menggunakan cat semprot warna merah. Untuk pewarnaan yang merah ini saya melakukan 2-3 kali pewarnaan ya teman-teman supaya hasilnya lebih bagus. Ya pokoknya begitulah. Dan kurang lebih seperti hasilnya ketika semuanya sudah diberi warna merah. Lumayan keren ya teman-teman. Oke, selanjutnya ketika sudah diberi warna merah seperti ini, di sini saya lanjut menggunakan cat warna hitam ya teman-teman di beberapa bagiannya. Setelah selesai warna hitam, kemudian dilanjut lagi di sini aku menambahkan warna kuning di beberapa bagiannya juga. Dan maaf ya teman-teman, di proses ini kameranya agak sedikit bergetar dikarenakan cuacanya lagi angin kencang. Dan maaf lagi kalau misalkan pewarnanya agak begitu mirip sama yang di gamenya ya teman-teman, karena di sini juga saya sudah berusaha sebisa mungkin supaya mirip sama yang ada di gamenya. Setelah selesai proses pewarnaan warna kuning, di sini saya lanjut mewarnainya menggunakan warna oranye ya teman-teman di beberapa bagian warna kuningnya. Dan setelah sekian lama menyesuaikan warnanya, akhirnya selesai juga. Oke teman-teman, setelah sekian lama akhirnya selesai juga. Kita review sedikit ya teman-teman. Kita mulai dari bagian kepalanya, yang dimana ini lumayan ya teman-teman untuk bagian gigi dan juga di bagian matanya. Kemudian lanjut ke bagian tengahnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya untuk bagian magazin dan juga pegangannya. Kemudian ke bagian belakang sampai ke bagian atasnya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ini bagian sayap atau tangannya ya teman-teman. Tadinya mau dikasih efek ya teman-teman kayak dicat gitu, tapi nggak jadi karena takut aneh ya teman-teman warnanya. Kemudian dari atasnya kurang lebih seperti ini, dan juga di samping satunya lagi juga sama seperti ini. Dan untuk pegangannya ketika dipegang ini lumayan nyaman ya teman-teman, tidak seperti epokan woodpecker yang kemarin. Oke teman-teman, jadi ini adalah epogan empor dari kayunya. Gimana pendapat teman-teman? Ya walaupun gak benar-benar mirip sama yang di gamenya, tapi setidaknya ada kemiripan. Teruslah berkarya.
Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian di video kali ini, dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Angga Hermawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.